selama si Apin ini judi online-nya beroperasi, apakah nggak ada setoran ke Polri? Ayo lu, nggak mungkin nggak tahu. Apakah nggak ada setoran? Apakah kalau memang ada setoran, ini sengaja Apinnya disuruh kabur supaya setoran itu nggak ketahuan? Nah, bisa kan begitu? Bisa kan begitu? Bismillahirrahmanirrahim guys, sekarang ada babe rolen, babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya, ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, nih gue dulu yang nyoba nih. Ya, dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. No. Tahu kerannya di depan nih, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Ini cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum balada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim, amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber receh yang tetap santuy, tetap hal sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jannabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, semenjak Ferdy Sambo diketahui ya oleh publik, wah keluar ini kabar-kabar di publik tentang judi online, ya itu Kapolri bilang sikat semua judi-judi. Wah akhirnya banyak polisi yang ngikatin judi-judi itu, wah banyak. Tapi ada berita begini nih, ini luar biasa nih. Kabur ke Singapura, Apin, bos judi online Sumut, bawa serta keluarganya. Dia kaburnya bawa keluarga ya, keren. Duitnya banyak sih ya judi online ya. Nih orangnya nih, nih fotonya orang ini. Nah ya kan. Ya itu si Apin tuh. Aduh, Ben sehat Ben. Nih kaburnya gimana, kita baca dulu baru kita komentarin. Kalau gue sih ngeliatnya ya, nggak mungkin lah kabur nggak tahu, sendirian aja bisa kabur begitu. Bandara, polisi, ya lo, aduh. Mereka punya fasilitas untuk bisa buat kabur, punya. Yang ngasih fasilitas siapa? Ini kalau memang kita nih susah mau percaya Polri, udah susah mau percaya gitu. Ini gimana nih kabur begini nih? Baca dulu beritanya nih, 22 Agustus 2022 dari Gelora. Polda Sumut menyatakan bos judi online Apin BK alias Joni di Komplek Cemara Asri, Kecamatan Percut Setuan kabur ke negara Singapura. Pantas aja Singapura kalau giliran teroris
Ya polisi juga begitu ya. Kalau teroris, radikal cepat nangkapnya. Tapi kalau yang begini-begini, koruptor, judi online, tersangka-tersangka yang begini, kaburnya bisa ya. Oh, pantes. Kalian percaya nggak dia ini kabur sendirian atau dibantu? Nggak mungkin lah nggak dibantu. Nggak mungkin. Gimana caranya nggak dibantu? Nah yang bantu ini siapa? Jelas orang yang punya kekuasaan, punya kewenangan. Udah lolosin aja, kan gitu ya. Lanjut bacanya. Joni alias Apin BK kabur melalui Bandara Internasional Kuala Namu di Deli Serdang pada 9 Agustus bersama keluarganya. Begitu dia udah ditetapkan tersangka, kok bisa dia berangkat beli tiket di bandara? Bandara itu kan ketat penjagaannya. Kaburnya Joni ini disebut setelah kerajaan judinya diobrak-abrik Kapolda Sumut Irjen Pol RZ Panca Putra Simanjuntak dan Wakapolda Brigjen Pol Dadang Hartanto. Melalui koordinasi dengan Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Medan pada tanggal 16 Agustus 2022 dan diperoleh informasi bahwa dia dan keluarganya telah melintas di TPI tempat pemeriksaan imigrasi Kuala Namu sejak 9 Agustus 2022 ke Singapura, kata Kabid Humas Polda Sumut Kombes Hadi Wahyudi Senin 22 Agustus 2022. Hadi menyebut saat ini Joni alias Apin BK telah ditetapkan sebagai tersangka. Nah, ya Allah. Ini maaf ya Pak Polisi, maaf banget. Begitu ditetapkan dari tersangka, udah kerajaan judinya diobrak-abrik, tahan Pak. Habib Rizik cuman yang masalah begitu kalian tahan, kalian blokir rekeningnya. Habib Bahar sampai hari ini masih juga. Keadilan mana keadilan? Giliran yang judi online merugikan rakyat, menghancurkan moral anak bangsa, kalian biarkan kabur. Begitu tahu itu, masa polisi nggak tahu ini punyanya siapa waktu mau ngobrak-abrik? Tahan dulu dong. Apa sengaja? Memang untuk memberikan kesempatan dia kabur. Karena nggak mungkin Pak, bagi kami ini nggak mungkin. Susah mau kabur dari polisi nih. Kecuali kalau memang dibantu kabur. Apin, kita lanjut. Apin BK alias Joni ditetapkan tersangka bersama seorang anak buahnya bernama Niko Prasetya. Ini Nikonya ketangkep ini. Hadi menyebut Niko berperan sebagai pimpinan operator judi online milik Apin BK alias Joni. Saat ini Niko pun telah ditahan Polda Sumut. Kan? Benar, yang ditangkap yang ecek-ecek. Kalian ingat podcast gue sama Ko Alvin? Ada orang punya rekening, kalian bukakan rekening ya, buka atas nama gue, jual ke bos judi online. Rekening itu dipakai buat transaksi judi. Yang jual rekening ini yang ditangkap bosnya kagak. Nih bener Ko Alvin bener. Yang ece-ece yang ditangkap, bosnya kabur bawa keluarga. Nggak mungkin lah, nggak mungkin bagi gue ya. Ini bagi gue pendapat saya, nggak mungkin kabur, susah kabur. Polisi punya fasilitas, punya fasilitas untuk bisa ngecek nih. Mestinya kalau udah ketahuan ini punya Apin, tahan dulu Apinnya, baru obrak-abrik tempat judinya atau barengan. Ini tempat judinya diobrak-abrik, seolah-olah memberikan kesempatan Apin, ayo lu kabir deh, ini mau gua obrak-abrik, kan begitu. Jadi kemungkinan ini bisa saja terjadi, patut diduga terjadi, karena memang petunjuk-petunjuk ini kelakuan mental para aparat penegak hukum itu begitu. Udah banyak no. Kemarin dibongkar sama Ko Alvin itu. Aduh. Pada hari Sabtu 20 Agustus 2022, penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap saudara Niko Prasetya selaku leader dari operator. Kemudian penyidik telah melakukan gelar perkara penetapannya sebagai tersangka, kata Kabid Humas Polda Sumut Kombes Hadi Wahyudi Senin 22 Agustus 2022.
Polisi menyebut Apin BK alias Joni dijadwalkan pemeriksaan sebagai tersangka hari ini Senin 22 Agustus 2022, namun demikian ia mangkir dari panggilan penyidik. Lu lihat ya, Habib Rizik nggak mangkir, udah dibuntutin begitu, bayangin. Cuman gara-gara ngomong apa Habib Rizik? Saya sehat, masalah protokol kesehatan, masalah maulid, protokol kesehatan. Cuman gara-gara itu dikuntit, 6 pengawalnya ditembak, mati. Radhiyallahu anhum, Allah yarhamuhum jami', rahmatal abrar, amin. Habib Bahar nggak pernah mangkir dari pemanggilan, nggak pernah mangkir. Udah divonis bebas, masih juga. Ini aparat penegak hukum ini, aduh. Brigadir J, kesian. Ajudan, dia itu bertugas, kesian. Ditembak. Sekarang Apin, Joni BK, bos judi, bisa kabur, bawa keluarga. Kurang aja nggak sih? Ini nggak mungkin lah kabur kalau nggak dibantu, nggak mungkin Pak, nggak mungkin. Sejauh ini Polda Sumut telah memeriksa 19 saksi terkait judi online di warung warna-warni Kompleks Cemara Asri. Polisi juga telah memblokir 134 rekening yang diduga sebagai alat transaksi judi online. Nah, rekeningnya siapa itu? Paling orang jualan rekening itu yang kayak kemarin Ko Alvin bilang. Selain itu, polisi juga sudah menggeledah 2 rumah mewah diduga milik ABK alias Joni. Di sini polisi mengamankan dokumen-dokumen milik tersangka. Tersangkanya Pak yang diamankan Pak, jangan cuma dokumennya. Giliran yang begini aja bisa kabur. No, bisa kabur yang begini. Bawa keluarga lagi, ke Singapura lagi. Yang kena yang ece-ece. Nih. Logika berpikir aja Pak, logika berpikir. Kira-kira polisi tahu nggak ini punyanya si Apin? Sebelum bongkar judi itu, kira-kira polisi tahu nggak? Kira-kira polisi ada yang nerima setoran nggak dari si Apin? Jawab jujur. Jawab jujur, kalian jawab jujur. Tulis di bawah komentar. Kalau gue yang tahu sebelum, polisi punya datanya kok. Polisi punya fasilitas untuk menyelidiki. Handphone kita ini aja, handphone kita ini, gue yakin nih, orang kepolisian bisa saja minta CDR gue, call data record, bisa. Gue nelpon siapa aja, ngapain aja, bisa. Kalian juga bisa digitukan. Artinya apa? Artinya polisi tahu nih Apin nih. Yang gue heran digerebek tempat judinya, dibuat seolah-olah ada penangkapan, memang ya. Wow, ini judi, ini berantas judi. Bosnya kabur. Dan kaburnya bosnya ini dibantu kagak? Nggak mungkin kalau menurut gue. Gimana caranya bisa kabur? Bawa keluarga loh, bukan sendirian lagi. Dalam Pak Polisi, lah jujur-jujur aja nak. Jujur aja. Giliran teroris, kotak amal kalian bilang, radikalisme masuk sekolah. Macam-macam kalian bilang untuk itu. Sementara yang begini, kalian diem aja dia kabur. Nanti didatangkan. Kayak Sambu datangkan siapa itu? Joko Chandra. Habis gitu Kejaksaan Agung terbakar. Hah? Pak, rakyat udah cerdas Pak. Ayolah, jangan begitu Pak. Bersihkan, kalian ini, institusi Polri ini lagi disorot karena hancurnya kredibilitas. Jangan ditambahin, diperbaikin. Kalau begini, ini sama aja menambahkan hancurnya kredibilitas Polri. Makin tidak dipercaya sama rakyat. Skenario rekayasa kasus yang seperti ini Pak, kami menduga kuat ini ada. Ya Allah, kok bisa dia kabur bawa keluarga itu? Kok bisa? Apa polisi nggak tahu? Apa nggak dibantu? Ayolah,
Ini memang TNI harus turun tangan kayaknya. TNI bersama rakyat, ayo rakyat semua suku, semua agama bergabung demi Polri yang tegak adil gitu, yang bersih Polrinya. Skenario yang begini kami ya curiga Pak. Udah curiga, rohnya itu dikasih roh pakai iya banyak, curiga. Udah tuh. Kok bisa kabur? Enak aja kabur bawa keluarga lagi. Nggak mungkin Pak, bagi kami nggak mungkin. Kalian tahu. Dan apakah selama si Apin ini, nih, dengerin baik-baik nih. Selama si Apin ini judi online-nya beroperasi, apakah nggak ada setoran ke Polri? Ayo lu, nggak mungkin nggak tahu. Apakah nggak ada setoran? Apakah kalau memang ada setoran, ini sengaja Apinnya disuruh kabur supaya setoran itu nggak ketahuan? Nah, bisa kan begitu? Bisa kan begitu? Masalahnya skenario ini udah terlalu banyak Pak. Jadi kami sudah hafal banget, sudah hafal, Ini kesini gitu. Ya, Apin selama beroperasi judi online-nya itu ada nggak setoran ke polisi? Ada nggak ke Polri nih? Ada nggak setor? Gue yakin ada, belum terbukti. Ya, kalau memang ada setoran ke Polri, karena memang ya menurut Ko Alvin dan orang-orang yang punya kompeten terhadap pernyataan ini, memang ada itu setor menyetor itu memang ada. Nah, si Apin ini nyetor terus karena Kapolri bilang judi online kasus Sambo nih, judi online sikat, masuk sikat judi online, tapi yang disikat yang ece-ece. Bosnya kayak Apin karena udah sering nyetor, lu kabur deh. Bisa nggak begitu? Lu kabur deh. Selain membantu kaburnya si bos ini, ya, itu juga membantu untuk menghilangkan data-data setoran. Gitu kah Pak? Cara mainnya begitu kah Pak? Babe kok tahu ini? Gimana nggak sampai mikir begitu, tiap hari disuguhin yang begitu kita? Udah terlalu banyak rekayasa. Kan pernah gue tampilin rekayasa kasus ini, sampai TNI kemarin yang di mana di Bandung, Purnawirawan sampai mau direkayasa juga karena kedekatan dengan Kapolda katanya. Udah kebanyakan rekayasa, coba jujur aja Polri. Ya Allah, susahnya mau jujur aja, buka-bukaan aja. Nih, polisi bersih di dalam tubuh Polri harus bersuara deh bersama rakyat yuk. Keluar dari institusi itu untuk membentuk institusi itu jadi bersih gitu. Kalau yang jelek itu lebih banyak daripada yang buruk, yang buruk itu lebih banyak daripada yang baik keluar deh. Yang baik keluar, bersih. Jadi udah tahu buruk semua udah. Yang baik berani bersuara gitu. Gue yakin masih ada oknum polisi baik, masih ada polisi-polisi baik. Nah, polisi-polisi baik ini tinggal bersuara aja, Jadi enak gitu, bersihin Polri. Kita udah bosan sama rekayasa. Udah gitu aja guys ya, gak usah lama-lama. Sampai jumpa di konten-konten gua berikutnya. Yang belum subscribe silahkan subscribe. Kalau kalian lihat ini kalian suka, baik dan memberikan manfaat, kalian like and share supaya jadi-jadi ya. Gua Aldo, minta maaf kalau ada salah. Sampai jumpa di konten-konten gua berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebanyakan rekayasa, jadi kami mengiranya begini terus. Gimana caranya kami percaya Polri ini? Ya Allah, jangan diterusin dong rekayasa begini, jangan diterusin. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum balada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim, amin ya rabbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nggak usah lama-lama buat seluruh rakyat Indonesia. Alhamdulillah Majelis Penderitaan Rakyat dengan kekuatan yang ada sekarang sudah sampai di sidang PT UN, dan kita masih banyak yang akan kita gugat lagi tentang masalah mandatori vaksin. Jujur aja kami kesulitan untuk dana untuk operasional. Ya, dengan segala kerendahan hati kami mengajak semua rakyat Indonesia yang mau.
Sekali lagi yang mau, nggak ada paksaan untuk yang tidak mau. Nih ada meme-nya atau flyernya atau apa namanya. Lu catet deh, ayo sama-sama kita berjuang untuk stop mandatory vaksin. Dah, gitu aja, gua tunggu partisipasi kalian semuanya. Gua nggak mau meminta pada lembaga tertentu, gua nggak mau minta pada partai tertentu, karena ini perjuangan untuk rakyat Indonesia. Gua nggak berafiliasi dengan kelompok tertentu, gua nggak berafiliasi dengan partai tertentu, karena gua rakyat Indonesia yang untuk rakyat Indonesia. Kapan lagi kita berjuang dari rakyat untuk rakyat demi rakyat? Merdeka, Allahu Akbar.